melihat tadi ya, dari mulai terpapar, kemudian menjadi menyaksikan dan kemudian melakukan begitu ya. Ditambah dengan fakta bahwa pelaku punya bayi 14 bulan, masih menyusui, diletakkan di tempat neneknya agar aksinya bisa lancar. Ini tipe-tipe dalam hukum pidana masuk ke mana nih hukumnya nih seperti ini? Iya, ini kan kalau arah-arahnya nih, kalau misalnya kaitannya dengan gangguan kejiwaan kan mau dikaitkan dengan pasal 44, alasan pemaaf ya. Maksudnya ini bisa dipidana atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, dan kemudian dikaitkan dengan alasan pemaaf. Nah, tapi tidak serta-merta keterangan dari psikiatri nanti itu akan menjadi satu-satunya alat bukti untuk menghukum seseorang atau melepaskan seseorang. Masih banyak alat bukti yang lainnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari grooming yang dia lakukan, dari perencanaan yang dia lakukan, dari perbuatan yang dilakukan dalam waktu beberapa lama, itu kan tidak langsung ya. Betul. Itu kalau di dalam hukum kan untuk menentukan apakah dia bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, apakah dia mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, itu ada kriterianya juga. Misalnya, apakah perbuatan itu dia ketahui dengan insaf atau dengan sadar bahwa itu buruk atau baik? Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa mempertanggungjawabkan atau tidak, dia bisa berpikir bahwa kalau dia melakukan ini salah, dia harus kemana. Dengan dia melaporkan korban-korban tadi balik itu artinya dia sadar, dia tahu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, ya kan, walaupun sekarang dia jadi korban, tapi kalau dia pelaku artinya kan dia tahu, terlihat dari cara dia melaporkan tadi. Dengan dia melapor bahwa dia insaf, ada keinsafan melakukan itu, ada persiapan, ada perencanaan, ada visum bahkan tadi. Nah, ada visum artinya dia mengerti dengan hukum. Dia mengerti dengan peraturan yang berlaku. Dia tahu itu salah atau bukan. Karena kalau dia mengalami gangguan kejiwaan pada saat dia melakukan itu atau setelah dia melakukan beberapa saat itu, dia tidak tahu bahwa itu salah atau tidak. Ya, itu melanggar hukum atau tidak, dia tidak tahu. Nah, cuma derajatnya seberapa itu juga tidak dengan otomatis bisa meringankan atau membuat dia lepas dari hukuman. Dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, sekali lagi saya katakan, dengan dia melapor, itu artinya dia tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang salah atau tidak boleh dilakukan. Gitu. Pernah ada kasus nggak Mbak Baby bahwa orang yang punya gangguan kejiwaan mengerti proses hukum tadi? Saya pikir ini perpaduan antara dia juga punya kecerdasan kognisi yang cukup baik sehingga bisa menghitung resiko-resiko dan mengerti tentang hukum tadi itu Ibu ya. Tapi bahwa dia adalah seorang pedofil ya dengan kesukaannya terhadap anak-anak kecil yang tidak berdaya ini kan juga adalah hal yang lain lagi. Jadi manusia itu kan ada kecerdasan kognisi, ada juga tentang kesehatan mental ya. Itu kan menurut saya itu dua hal yang mestinya bisa dipisahkan gitu ya. Contohnya misalnya pada pecandu narkoba misalnya ya. Pecandu narkoba suruh ngitung duit mah bisa Mbak. Tapi makan narkoba jalan terus gitu ya. Atau orang yang taruhlah melakukan suatu hal yang melanggar hukum misalnya gitu ya. Atau mengkhianati komitmen. Soal kecerdasan kognisi ya jalan terus. Tapi mengkhianati komitmen ya juga jalan terus. Gitu. Jadi itu dua hal yang nggak bisa begitu saja kita sandingkan seolah-olah kalau dia gangguan jiwa artinya dia bodoh gitu, nggak begitu. Jadi kalau pecandu seks terhadap anak itu masuknya ke mana Mbak Baby? Ya ini adalah tadi ya kalau dia suka pada anak-anak di bawah umur artinya kan pedofil ya. Dan kalau dia kecanduan pada seksual artinya dia mengidap kelainan yang membuat dia menjadi adiksi terhadap seksual. Terhadap hubungan seksual maksudnya. Dan karena dia juga suka diintip artinya dia juga mungkin punya kecenderungan eksibisionis mungkin ya. Suka memamerkan dirinya, suka memamerkan tubuhnya kegiatan atau bagian seksualnya, tubuhnya atau kegiatan seksualnya. Jadi ini ada beberapa diagnosa yang mesti didalami dan bukti-buktinya juga harus cukup gitu ya. Kita nggak bisa sembarang ngomong, nggak bisa sembarang diagnosa. Tapi dari yang saya baca di berita-berita kelihatannya seperti itu. Kita akan sambung lagi. Saya masih penasaran banyak hal ini kita harus luruskan juga karena memang yang penting adalah proses hukumnya juga dan satu lagi tadi bagaimana anak-anak setelah ini ya Ibu Ai ya. Guidance untuk anak-anak kemudian menjadi penyintas. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.